Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sambut MotoGP di sirkuit Mandalika 2022, sarana dan akses mendapat pembenahan. Menjelang penyelenggaraan balap MotoGP Mandalika pada Maret 2022, sarana dan prasarana pendukung kawasan sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat terus dibenahi. Demikian dikutip dari kantor berita Antara. Sarana dan prasarana juga kami terus benahi, di antaranya adalah membuka 5 pintu masuk menuju Mandalika. Jelas Komandan Lapangan Penyelenggara MotoGP Mandalika 2022, Marsikal TNI Hadi Cahyanto di Jakarta. 5 pintu masuk sirkuit Mandalika di Pulau Lombok adalah Pelabuhan Gilimas, Pelabuhan Bangsal, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Kayangan, dan Bandara Internasional Lombok. Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengatakan bahwa pembenahan sarana dan prasarana di tempat pelabuhan dan bandara dilakukan agar para penonton MotoGP yang berasal dari luar NTB bisa merasakan pengalaman nyaman lagi menyenangkan. Begitu menginjakkan kaki di arena sirkuit yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini, mereka akan merasakan pengalaman seru berada di salah satu kawasan wisata di Pulau Lombok. Khusus untuk bandara, Marsikal TNI Hadi Cahyanto juga memastikan bahwa area kedatangan internasional bisa didarati pesawat berbadan lebar. Internasional bisa didarati pesawat berbadan lebar di Bandara Internasional Lombok, Boeing 777 maupun Boeing 747, sehingga untuk dukungan logistik juga tidak ada masalah, karena 6 pesawat bisa parkir di apron yang sudah disiapkan bandara, imbuhnya. Selanjutnya, dari 5 pintu akan disiapkan shuttle bus menuju Mandalika. Pembedahan juga dilakukan di area sirkuit Mandalika seperti paddock, pit building, dan lintasan sirkuit. Termasuk grandstand yang dikapasitasnya kami siapkan 50.000, jadi baik untuk penonton yang premium maupun reguler kami siapkan. Itu di luar Royal Box, Marsikal Hadi Cahyanto menambahkan. Terkait kemungkinan adanya warga menonton pertandingan di MotoGP dari bukit-bukit di sekitar sirkuit Mandalika, ia mengatakan telah mengantisipasi hal ini. Nanti akan kami tata dan beri tiket juga untuk bisa masuk. Kemarin sudah kami bicarakan dengan Bupati, kemudian dengan Kepala Desa, dan juga dari ITDC, tandasnya. Marsikal TNI Hadi Cahyanto menambahkan bahwa pihaknya juga telah bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melaksanakan komuter flight dari Bali ke Lombok. Dengan demikian, para penonton yang ingin menyaksikan MotoGP Mandalika dapat menginap terlebih dahulu di Bali untuk selanjutnya diantar menuju Lombok pada hari pertandingan. Para penonton bisa menginap di Bali dan pagi kami antar. Saat ini ada 5 penerbangan akan kami buka untuk komuter flight. Tidak menutup kemungkinan juga nanti Labuan Bajo, kalau ada penonton dari Labuan Bajo, demikian Makassar atau Surabaya, sehingga apa-apa nanti diperlukan oleh masyarakat kita sudah siapkan, tambah Marsikal TNI Purna Hadi Cahyanto. Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa untuk memastikan keselamatan penerbangan imbas pada trafik pada saat gelaran MotoGP Mandalika, pihaknya akan menggerakkan mobile unit dari Balai Monitoring Kominfo yang ada di Lombok untuk berkoordinasi dengan Balai Monitoring Kominfo di Denpasar, Banyuwangi, dan Surabaya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jalan bypass Bil Mandalika akan diperbaiki lebih ramah lingkungan. Penghijauan jalan bypass Bandara Internasional Lombok Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejak dari bandara hingga sirkuit Mandalika akan menjadi fokus utama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono. Menurut Basuki, jalan bypass Bil Mandalika akan ditata lebih baik dan dibuat lebih ramah lingkungan melalui kegiatan penghijauan dan penataan koridor jalan, termasuk frontage, bahu, dan drainasenya. Kami akan coba untuk bypass Bil Mandalika sepanjang 17 km ditata agar menjadi percontohan jalan nasional. Perbanyak tanaman di median dan rumput di bahu jalan agar lebih hijau dari sekarang, kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Jalan bypass Bil Mandalika sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran event Superbike pada November 2021 lalu.
Keberadaan jalan bypass mengurangi waktu tempuh dari Bandara Internasional Lombok menuju kawasan Mandalika dari yang semula 45 menit menjadi 15 menit. Menteri Basuki juga menekankan penanganan lereng atau tebing pada 14 bukit yang dilalui untuk mengurangi risiko longsor, misalnya menggunakan teknik hydroseeding. Sementara itu, untuk tebing dengan struktur bebatuan yang dibiarkan alami, Menteri Basuki meminta agar diberi label jenis-jenis batuan dan penjelasan mekanika batuan, sehingga bisa menjadi lokasi edukasi bagi masyarakat. Penghijauan bisa dilakukan dengan pohon atau tanaman bunga untuk beautifikasi, sehingga lebih terlihat lembut. Kita harus lebih baik, harus detail betul pada finishing. Kita punya sumber dayanya, kata Menteri PUPR. Jalan bypass dilengkapi 2 jembatan, 11 overpass, dan 3 jembatan penyeberangan orang yang dibangun untuk memperlancar arus lalu lintas dan memfasilitasi akses bagi warga sekitar. Saat ini jalan tersebut juga telah menjadi salah satu spot swafoto warga yang melintas karena merupakan salah satu ikon baru di kawasan Mandalika. Pembangunan jalan bypass Bil Mandalika terdiri dari 3 paket pekerjaan dengan anggaran bersumber dari APBN tahun 2020-2021 sebesar 705 miliar. Selain jalan bypass Bil Mandalika yang sudah diresmikan, Kementerian PUPR juga akan melakukan penataan dan pelebaran jalan ruas Kuta Keruak sepanjang 5,3 km. Penataan dilakukan mulai dari Bundaran Sunggung Bypass Bil Mandalika STA 17.363 hingga Jalan Nasional Senggol Kuta termasuk akses utama menuju sirkuit Mandalika. Pelebaran jalan dilakukan secara bertahap dengan menambah 4 lajur dilengkapi median jalan beserta penataannya. Ditargetkan pada Maret 2022 sudah selesai. Yang tidak kalah penting adalah drainase untuk pengendali banjir. Kami tidak ingin memisahkan sistem drainase di dalam sirkuit dengan di luar, sehingga kami siapkan juga desain sistem drainasenya agar tidak banjir, ujar Menteri Basuki.